Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Terima kasih untuk kesempatan untuk membawa perkongsian ini. Hari ini saya akan membawa perkongsian tentang memimpin anak kepada Kristus atau agama. Ini adalah suatu cabaran yang besar untuk Bapak dan Ibu yang mempunyai seorang anak. Pertama kali sebelum saya berkongsi, mau saya katakan bahwa saya bukan seorang spesialis. Saya bukan seorang pakar dalam hal ini. Saya sama seperti Bapak Ibu semua. Dalam proses belajar bagaimana menjadi seorang bapak dan menjadi pemimpin di dalam rumah untuk anak-anak saya. Satu dorongan yang saya boleh berikan untuk kita semua adalah kalau kita melihat Bapak kita di surga, dia sempurna. Betul? Dia sempurna. Namun kalau kita lihat anak-anak Tuhan di dalam gereja yang memberontak. Siapa bapak mereka? Bapak di surga yang sempurna. Namun, dia ada anak-anak yang tidak sempurna. Yesus adalah pemurid yang sempurna. Namun dia ada seorang murid di dalam lingkungan 12 orang itu yang tidak sempurna. Judas. Saudara, saya harap itu menjadi dorongan kepada kita bahwa kalau kita punya seorang Tuhan yang sempurna, namun anak-anaknya tak sempurna. Jadi, janganlah saudara mempersalahkan diri saudara atau mengharapkan saudara menjadi bapak yang sempurna. Kita belajar sama-sama. Oke. Sumbangan pelajaran kita hari ini. Apakah yang akan kita belajar? Pertama, saya akan mengongsikan kepada saudara definisi agama dan Kristus. Kedua, saya akan memberikan kepada kita fokus utama. Apakah fokus utama kalau hidup anak kita itu berpusatkan agama? Atau bila dia berpusatkan Kristus? Dan ketiga dan terakhir adalah bagaimana membenarkan Roh Kudus untuk mengerjakan kelimpahan kehidupan kasih Kristus dalam anak kita. Bagaimana membenarkan Roh Kudus dan kasih Tuhan memimpin dalam hidup anak kita. Jadi itu adalah 3 sumbangan pelajaran kita untuk hari ini. Mari kita masuk yang pertama, saudara, adalah definisi agama dan Kristus. Bila kita mendidik anak kita, bila kita mendidik anak kita berasaskan agama, itu adalah membenarkan hanya atoran dan semata-mata satu aktiviti kehidupan untuk memimpin mereka. Itu adalah mendidik berasaskan agama, aturan dan aktiviti. Tetapi bila kita membenarkan anak kita dan mendidik mereka berasaskan Kristus, itu lain, saudara. Karena kehidupan memimpin anak kita berasaskan Kristus itu adalah kehidupan berdasarkan perhubungan dan keintiman. Perhubungan dan keintiman. Relationship and intimacy. Dalam kasih Kristus. Nah, bedanya apa, saudara? Bedanya kalau dalam Kristus, yang memimpin itu adalah love, kasih. Tetapi kalau agama, yang memimpin itu adalah aturan, rules, panduan. Nah, saudara mungkin berkata, Pastor, apa salah dengan panduan dan aturan? Nah, saudara, kalau kita membenarkan hanya aturan dan aktiviti dan panduan saja yang memimpin mereka, mereka akan hanya belajar satu turutan yang hanya berdasarkan aturan, di mana konsep perhubungannya tiada, kosong. Tetapi, saudara, kalau kita membenarkan pendidikan kita itu berasaskan keintiman perhubungan, didasari oleh kasih, nah saudaraku, kasih yang memimpin. Nah itulah yang harus menjadi fokus ataupun menjadi panduan utama kita sebagai seorang bapak dan ibu, yaitu membenarkan kasih memimpin, membenarkan kasih mendahului, bukan hanya aturan, rule sahaja. Nah, kita tahu Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi yang harus memimpin mereka dari awal adalah kasih.
Dan kasih dan keintiman dan perhubungan yang didasari oleh kasih itu. Okey? Nah, saudara, itu sudah kita berikan definisinya. Kedua, mari kita lihat apakah fokus utama, matlamat utama kalau pendidikan kita itu terlalu condong kepada agama, dan apakah fokusnya bila pendidikan kita sebagai pemimpin di dalam rumah untuk anak kita itu condong kepada Kristus. Apakah fokusnya? Apakah matlamatnya? Nah, saudaraku, mendidik berasaskan agama itu, fokus utamanya adalah aturan dan aktiviti, seperti yang saya katakan. Untuk mencapai tujuannya. Apakah tujuannya? Menjadi baik. Menjadi baik. Oh, saudara berkata, Pastor, bukankah menjadi baik itu satu yang benar dan yang disanjungi ramai dan perlu diteladani? Oh ya, saudara, saya setuju. Saya setuju. Kalau menjadi baik itu, ya semua, seperti dikatakan, semua agama mengajar orang menjadi baik. Nah, tetapi saya mau saudara, bapak, ibu pikirkan begini. Kita boleh jadi baik, tetapi tak semestinya rohani. Ataupun godly, saleh kita bilang. Kita boleh jadi baik, saudara. Tapi tak semestinya rohani. Oh, ada banyak orang di dalam dunia hari ini yang baik, tetapi tidak semestinya mereka rohani. Ya, saudara, karena kerohanian dalam kehidupan seseorang itu berasaskan kelimpahan perhubungan. The abundance of relationship. Ya, saudaraku. Bila dia rohani, saudaraku, dia mempunyai perhubungan. Tetapi kalau dia hanya berfokus mau jadi baik, dia boleh ikut aturan. Dia boleh ikut aktiviti. Nah, contohnya, saudara, saya boleh bagi tahu anak saya, baca Alkitab. Pergi gereja. Buat saat teduh, berdoa, berbakti, melayani di dalam gereja. Boleh? Oh, pasti boleh, saudara. Semua ini boleh dilakukan dengan tujuan menjadikan anak kita itu baik semata-mata. Dan mereka menuruti tuntutan kita. Mereka mungkin akan melakukan semua dengan baik. Di luar bertujuan untuk menjadi anak yang baik. Tetapi tanpa nilai-nilai rohani ataupun kesalehan. Tanpa nilai-nilai rohani langsung di dalam hidup mereka. Mereka hanya mau jadi anak yang baik. Karena kita hanya memberikan kepada mereka aturan. Aktiviti. Buat. Ini yang baik. Nah, satu hal yang saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu adalah jangan bagi tahu anak kita, kau mesti jadi baik. Karena kau akan bagi nama buruk kepada kami. Kami pemimpin gereja. Kita semua, saya pastor. Seringkali saya mau mendidik anak saya untuk mengikut kehidupan yang baik di dalam gereja. Jadi anak baik di gereja. Saya seringkali, saudaraku, terikut-ikut. Mau anak saya menjadi baik karena saya pastor. Jadi bila saya kata kepada anak saya, kau mesti jadi baik. Kau jangan kasih malu dengan saya. Kau jangan bikin malu dengan saya. Karena saya pastor tahu. Kau jangan kasih buruk, kau jangan buruk-burukkan nama bapak kau ini. Aduh, saudara, tiba-tiba ada satu tuntutan, satu pressure, satu tekanan dalam hidup mereka. Karena mereka hanya harus mengikuti apa yang saudara mau mereka ikut. Jangan burukkan nama bapak saya. Nah, itu adalah tuntutan, itu adalah aturan, itu adalah aktiviti yang mereka harus ikut. Saya jadi baik kerana saya tidak boleh burukkan nama bapak saya. Kerana bapak saya pastor, kerana bapak saya penatua, bapak saya deacon, bapak saya pemimpin gereja. Waduh, saudara, itu tekanan. Jadi anak itu, ya, dia akan baca Alkitab, dia akan ikut ibadah, dia akan melayani atas tuntutan satu aturan, satu aktiviti, satu tekanan yang ditaruh di dalam hidup mereka. Lama-lama, apa yang memimpin mereka? Aktiviti. Lama-lama, apa yang memimpin mereka? Satu aturan. Kasih di mana? Tidak ada, saudara. Tidak ada kasih di situ. Jadi, saya buat keputusan. Saya tidak akan bagi tahu anak saya, you mesti jadi anak yang berteladan baik di gereja. Kerana bapakmu adalah senior pastor. Bapakmu adalah pendeta. Nah, saudara, tidak bolehlah. Itu
bunyi macam pendekar, saudara, bukan pendeta. Kita seringkali pendeta di gereja, pendekar di rumah, saudara. Tidak boleh, bah. Nah, saudara, sebab itu, kalau kita hanya berikan satu konsep, aturan dan aktiviti, itu yang akan pimpin mereka. Konsep kasih hilang langsung. Tidak ada perhubungan. Mereka hanya buat semua tuntutan itu. Nah, satu aktiviti dan aturan semata-mata akan menjadi sesuatu yang kosong. Dan tidak ada perhubungan dan kasih. Dan keintiman dalam apa yang mereka lakukan, saudara. Oh, itu bahaya. Anak kita dipimpin oleh aturan. Anak kita dipimpin oleh satu pressure. Karena apa yang dia harus lakukan. Karena bapaknya, mamanya pemimpin. Oh, ajar mereka, saudaraku, untuk mengikut satu kehidupan Kristen yang berasaskan Kristus. Bagaimana, saudara? Bila mendidik berasaskan Kristus, fokus utamanya adalah kepada kelimpahan, abundance, ya, kelimpahan kehidupan dan perhubungan dalam Kristus untuk mencapai tujuannya. Apakah tujuannya? Tujuannya adalah mengalami kasih Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Mengalami kasih Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Nah, saudara, di dalam Mazmur 23 ayat 1, kita lihat ayat 1 itu ada satu aturan yang penting yang perlu kita lihat. Tuhanlah gembalaku. Tuhan gembalaku. Yaitu satu perhubungan. Saya domba, dia gembala. Perhubungan. Baru turutan seterusnya, tidak ada kekurangan di dalam hidupku. Nah, yang pertama adalah perhubungan. Kedua, baru keperluan. Masalah kita taruh keperluan dulu. Contohnya bila kita berdoa. Kita perlu, ya tak salah kalau kita minta dari Tuhan sesuatu keperluan. Tetapi bila Tuhan tidak jawab doa kita, kita marah. Kenapa? Karena fokus kita adalah keperluan. Tapi fokus Tuhan adalah perhubungan. Tapi bila kita fokus kepada perhubungan dan bila tidak dijawab doa kita, kita tidak marah Tuhan. Karena kita masih melihat perhubungan itu sebagai suatu yang membawa keakraban yang berterusan dalam hidup kita dengan Tuhan. Sama seperti itu, bila kita memimpin anak kita, saudara, kita harus memimpin dia di dalam perhubungan, keintiman, kelimpahan perhubungan itu. Yang didasari oleh kuasa Roh Kudus. Jadi kalau kasih yang memimpin, wow, saudaraku, berarti aktiviti akan ikut. Aktiviti akan ikut kalau ia dikuasai oleh kasih dan perhubungan. Nah, saudara, di dalam Roma pasal 5 ayat 5 firman Tuhan berkata begini. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam anak kita. Nah, bila anak kita menjadi Kristen, nah, sebab itu perlu kita memimpin mereka untuk mengenal siapa mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yaitu keselamatan. Kalau mereka menerima keselamatan, Roh Kudus tinggal di dalam mereka. Senang untuk kita membenarkan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam mereka. Nah, saudara, bila Roh Kudus tinggal di dalam mereka, Alkitab berkata dalam Roma 5:5, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita dan hati anak kita. Nah, lebih mereka mengenal kasih, nah itu bagus karena kasih akan memimpin semua aktiviti-aktiviti kekristenan kita. Baca firman, pergi gereja, berbakti di gereja, melayani di gereja, buat saat teduh, jadi anak yang baik. Semua itu akan ikut karena ia dipimpin oleh kasih. Apa maksud saya? Saudara, kita perlu disiplin anak kita. Jangan pikir karena kita mengasihi, kita tidak disiplin. Oh, di rumah saya ada disiplin. Saya bagi mereka jadwal untuk membersihkan rumah, membersihkan kamar mereka, buat kerja rumah, sapu lantai, saudaraku, cuci piring. Oh, ada. Kalau mereka tidak, kita juga ada denda. Tetapi, sungguh pun ada disiplin ini, tetapi semua mestilah berdasarkan kasih. Ya, seperti seorang bapa yang pukul anaknya.
Nah, setelah dia pukul, dia rangkul anaknya itu mengatakan, saya pukul kamu karena saya mengasihi kamu. Bukan hanya pukul dan biarin dia tanpa memberikan dorongan dan sokongan kasih itu kepada anak itu. Nah, bila kasih selalu menjadi teladan dan kasih selalu memimpin, wow, itu akan membenarkan disiplin juga menjadi satu bukan hanya disiplin, tetapi satu yang didasari oleh kasih. Disiplin itu juga didasari oleh kasih. Ibrani 12, Alkitab berkata Allah mendisiplin kita kerana dia adalah Bapa yang baik kepada kita. Sebab itu dia mendisiplin kita. Nah, kita perlu disiplin, tetapi berdasarkan kasih. Dorong dia untuk baca Alkitab, melakukan semua disiplin Kristen, berbakti, berdoa, melakukan saat teduh. Tetapi berikan juga dia ruang bila dia tidak melakukan. Berikan dia juga ruang bila dia memberontak. Apakah ruang itu? Saudara mencurahkan kasih di dalam hidup dia. Nah, saudara tahu, kasih itu penting. Bila Allah memberikan Adam dan Hawa di Taman Eden dan Allah meletakkan dua pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Kenapa ada dua pohon? Kenapa Allah tidak beri satu pohon? Dia berikan dua pohon karena itu bukti kasih. Dia beri pilihan. Bila Bapak, Ibu dan Saudara dan saya memberikan ruang untuk dia, ada waktu dia tidak baca, dia tidak berbakti di gereja, kita beri ruang, kita beri dia pilihan. Pilihan itu berarti ada kasih. Allah bagi dua pohon karena itu bukti dia mengasihi. Allah tidak beri hanya satu pohon. Kalau dia bagi satu pohon itu namanya paksa loh kawan. Tapi Allah bagi dua pohon. Karena itu bukti dia mengasihi. Dia memberikan mereka pilihan. Nah, saudaraku, kalaupun mereka memberontak, mereka tidak melakukan semua disiplin, tapi kita mengasihi, terus mengasihi mereka. Dan saudaraku, untuk kasih itu kekal di dalam hidup kita bagaimana? Bukan senang kan? Kalau pakai kekuatan manusia, pasti tewas. Sebab itu Alkitab dalam Roma 5:5 berkata, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Kasih Tuhan telah dikaruniakan kepada kita oleh Roh Kudus. Jadi saudara dan Bapak, Ibu dan saya juga sebagai seorang pemimpin harus bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Lebih kita bergantung kepada Roh Kudus, kasih Allah akan melimpah dalam hati kita. Sebab itu kita boleh memberikan kasih itu kepada mereka. Dan kasih itu adalah pilihan. Kasih itu adalah ruang. Kasih itu adalah kesempatan untuk mereka. Kalaupun mereka tidak mau dan kalaupun mereka memberontak. Kita tidak dorong dan galakkan mereka memberontak. Tidaklah saudara. Tak ada mak bapak yang akan mendorong anak mereka memberontak. Tetapi kita tahu kan anak kita. Mereka akan memberontak. Jadi bila mereka memberontak, apa tindakan kita? Jangan benarkan satu aturan dan aktiviti. Kau tidak boleh mesti baca, mesti jadi anak baik. Jangan jadikan fokus menjadi baik itu tujuan utama kita. Kalau menjadi baik itu akan menjadi tujuan utama untuk anak kita, mereka akan ada tekanan hanya menjadi baik. Mereka tak akan jadi rohani. Mereka tak ada kasih, tak ada kelimpahan perhubungan dengan Tuhan. Lama-lama mereka akan memberontak. Lama-lama mereka akan tinggalkan iman mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari saya berikan satu firman Tuhan, yaitu dalam Galatia pasal 5 ayat 6, saudaraku. Galatia pasal 5 ayat 6 berkata begini. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Kita tahu latar belakang kenapa Paulus menulis surat Galatia itu, karena ada sekumpulan orang Kristen yang sudah percaya dengan Yesus, tetapi mereka mau kembali kepada Taurat, kembali kepada cara hidup agamawi, sunat, tak sunat, membuat semua tuntutan Taurat itu. Jadi mereka mau kembali, justru mereka hilang maksud perhubungan dan kasih dalam mengikuti Yesus. Jadi Paulus mengatakan dalam Galatia 5:6,
bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Dia bilang, tidak ada artilah kalau kau sunat, tidak bersunat. Apa yang ada arti adalah hanya iman, ya. Ada iman yang bekerja oleh kasih. Nah, anak kita ada iman. Kita sudah didik dan mengajar mereka iman. Tetapi iman itu, saudara, mesti bekerja oleh kasih. Iman yang bekerja tanpa kasih, itu agamawi. Paulus mengatakan, kau orang mau bersunat, nah kau pikir itu bersunat itu adalah iman. Betul. Tetapi dia bilang ini, apapun yang kau buat, iman itu mesti bekerja oleh kasih. Kalau iman itu bekerja tanpa kasih, seperti saudara membenarkan hanya Taurat memimpin, aturan memimpin. Nah, justru mereka hanya belajar agama. Sebab itu, kita lihat anak-anak kita mungkin jauh daripada Tuhan, loh saudara. Jauh daripada Tuhan. Karena kita mendidik mereka hanya dengan satu konsep agama. Satu konsep agama. Nah saudara, kita harus mendidik mereka di dalam satu konsep, yaitu berasaskan kasih. Berasaskan kasih. Jelas firman Tuhan dalam Galatia 5:6. Kita mau anak kita beriman. Iman itu bagus. Iman itu bila mereka melayani, mereka baca firman, mereka buat saat teduh, mereka jadi orang Kristen yang baik. Tetapi bekerja, iman yang bekerja oleh kasih. Nah saudara, poin yang terakhir dalam perkongsian saya hari ini adalah bagaimana kita membenarkan Roh Kudus untuk mengerjakan kelimpahan kehidupan dan kasih Kristus dalam anak kita. Bagaimana? Bagaimana kita membenarkan Roh Kudus? Pertama, seperti yang saya katakan, kita sendiri perlu membenarkan Roh Kudus bekerja di dalam kita. Supaya di dalam hidup kita, Roma 5:5, ada kasih. Dan kasih itu datang daripada Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, ada Roh Kudus, saya ada Roh Kudus. Puji Tuhan karena kita mengenal Tuhan. Dan dia akan terus bekerja di dalam diri kita. Dalam hidup anak saya, banyak kali saudaraku, kami melihat bagaimana sebagai anak pendeta lagi. Mungkin anak saudara, saudara seorang penatua, dekan, seorang pemimpin gereja, seorang jemaat Kristen. Dan kita mau anak kita punya kesaksian yang baik. Kita perlu merangkumi mereka dalam kasih. Dan untuk itu kita benarkan Roh Kudus bekerja di dalam kita. Bagaimana pula dengan anak kita? Bagaimana kita mendidik, membenarkan Roh Kudus tetap bekerja di dalam mereka? 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 dan 27 saya pilih. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Alkitab berkata kita ada pengurapan. Diberikan oleh kuasa Roh Kudus. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Ayat 27 ya. Yang telah kamu terima daripadanya. Kerana itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Wow, saudaraku. Kita melihat di sini bagaimana Alkitab berkata bahwa kita ada pengurapan, dan pengurapan itu mengajar dan mendidik dan memimpin kita jauh daripada yang dusta. Doakan untuk anak saudara dan doakan untuk pengurapan Roh Kudus di dalam hidup mereka. Saudara mesti percaya Roh Kudus mampu. Kita tidak mampu, tapi Roh Kudus mampu mengerjakan apa yang kita tidak boleh mengerjakan dalam hidup mereka. Dan pengurapan yang ada di dalam mereka akan memimpin mereka. Saya mengakhiri dengan kesaksian ini. Saya ada 2 orang anak, seorang berumur 24 tahun dan seorang berumur 20 tahun. Seorang putra dan seorang putri. Nah, saudaraku Ashley, anak perempuan, dan Jeremy, anak lelaki. Jeremy yang 24, Ashley yang 20. Nah saudara, pada waktu anak saya masih kecil,
Saya sudah jadi senior pastor, saya yang memulakan gereja EPCC. Dan memang saya sudah ada pemimpin lain, jemaat yang saya memimpin. Dan ada tekanan kan, bagaimana anak kita itu menjadi anak yang baik. Kita semua mau anak kita jadi anak baik. Jangan menjadikan mereka baik hanya dengan menggunakan aturan. Iman mesti bekerja di dalam kasih. Ya? Saya belajar ini. Saya tidak akan pressure, tekan anak saya dan bilang, kamu mesti jadi baik karena bapak kamu pendeta. Tidak mau. Itu saya bilang saudaraku, satu pressure yang tidak baik untuk anak kita. Jangan taruh pressure itu di dalam hidup anak kita. Mereka akan hanya hidup dengan tekanan itu. Mereka tak akan kenal Yesus. Atau mereka tidak ada belajar kelimpahan kehidupan, perhubungan di dalam mereka. Satu ketika, satu hari saya masih ingat, selepas saya sudah melayani firman Tuhan, luar biasa firman Tuhan, saya bawa di gereja, banyak didoakan. Ada satu family yang menunggu untuk semua habis didoakan. Selepas habis doa, mereka datang. Saya pikir mereka mau berkongsi sesuatu bahan doa yang mau didoakan. Jadi saya dengar apa keperluan mereka. Mereka bilang begini, Pak, kami mau tinggalkan gereja EPCC. Wah, terkejut saya. Baru saja khotbahnya hebat, ini dengar berita buruk pula. Waduh, saudara. Nah, saya tanya, kenapa? Pak, apa salahnya gereja ini? Dia bilang, tidak ada yang salah, Pak. Tapi kami mau tinggalkan. Kerana anak Bapak. Wah, saya terkejut. Anak saya. Wah, waktu itu baru umur dia 5 tahun. Apa ajaran sesat yang anak saya bawa di dalam gereja sehingga mereka mau tinggalkan? Mereka bilang begini. Anak Bapak mengganggu anak saya 2 orang di sekolah minggu. Anak saya pulang ke rumah dari gereja selalu menangis. Mereka bilang, Jeremy mengganggu kami. Kami tidak tahan lagi di dalam gereja ini. Ma, kami mau pindah gereja. Waduh, saya pikir, ini saya pendeta. Saya gembala senior. Saya pendeta tapi anak saya teroris di dalam sekolah minggu, saudara. Wah, ini pendeta tapi ada teroris di dalam sekolah minggu. Ternyata terorisnya anak saya sendiri. Wah, saudara, saya marah dengan anak saya. Saya pikir, gimana anak ini? Aku kerja susah-susah, bangun gereja. Dia usir jemaat dari gereja. Dan saya membuat keputusan. Saya mesti disiplin dia. Saya mesti jadikan dia anak baik. Tetapi Tuhan berbicara. Kau jangan jadikan anak kau baik, tapi dia tidak jadi rohani. Kau jangan jadikan anak kau baik, karena kau mau jaga muka kau. Kau mau jaga nama baik kau. Tapi anak kau tidak kenal Tuhan Yesus. Di situ saya belajar. Iman mesti bekerja di dalam kasih. Dan saya mesti minta Roh Kudus. Pengurapan Allah bekerja di dalam hidup anak saya. Puji Tuhan, saudara. Hari ini dia sudah 24 tahun. Dan dia seorang pastor hari ini. Satu ketika pada waktu saya umur dia 6 tahun, saya tanya dia, apa kau mau jadi bila kau dewasa, Jeremy? Dia cakap dia mau jadi pastor. Saya bilang, ya ampun. Saya tidak tahu macam mana pastor ini pasti usir banyak jemaat keluar dari gereja. Kan? Saudara, tapi dia dewasa 12, 15, 16, dia tetap mau jadi pastor. Hari ini dia 24 tahun. Dia jadi seorang pastor di Dallas, Texas di Amerika Syarikat, saudaraku. Puji Tuhan, ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Dia menjadi seorang pastor, production pastor. Dan juga dia adalah melayani di dalam pelayanan muda-mudi di sana. Puji Tuhan, dia sudah selesai sekolah Alkitab. Dan sekarang melayani dengan tetap setia. Anak perempuan saya tetap setia melayani di dalam pelayanan media, pelayanan kanak-kanak. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya bukan karena saya hebat, tapi Roh Kudus hebat. Tuhan Yesus hebat. Jangan kita hanya bawa aturan dan aktiviti agamawi. Dan benarkan itu memimpin. Dan jangan jadikan tujuan utama kita menjadikan mereka anak baik. Dan kita menjadikan mereka anak yang mengasihi Tuhan. Anak yang mengenal kuasa Roh Kudus di dalam hidup mereka. Anak yang mengenal kasih Yesus. Dan saya pasti itu akan menjadikan mereka rohani dan baik. Dan tujuan kita menjadikan mereka anak yang mengasihi Yesus. Akan menjadi suatu kenyataan dalam hidup mereka. Saya berdoa, Allah akan memberikan hikmat kepada kita.
Dan kita sebagai bapa dan ibu bersandar kepada kuasa Roh Kudus untuk memimpin kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kepercayaan memberikan saya mengajar firman Tuhan. God bless.